memilih SMK Penerbangan karena sangat menyukai dan ingin mendalami tentang ilmu dunia penerbangan. Di sini fasilitas untuk penunjang pembelajaran saya sangat lengkap dan juga sistem pembelajarannya sangat terprogram. SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat.
saya Muhammad Rifki. Saya mengambil jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Rasa saya bangga sekolah di sini karena sekolah di sini sudah terkenal di luar kota sampai di luar negeri. Saya di kelas Yamaha. Di kelas ini bengkelnya sangat lengkap seperti bengkel-bengkel resmi yang ada di dealer Yamaha lainnya. Kalau saya lulus, saya akan membuat bengkel resmi. Di sini saya mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, pengalaman, teman, dan sikap yang lebih baik lagi. SMK bisa, SMK hebat. Kesan-kesan saya belajar di SMK Negeri 1 Mundi Cirebon yang berbasis kelautan sangat membanggakan sekali karena di sini kami dididik dengan sistem ketarunaan yang sangat baik dan memiliki kedisiplinan yang sangat tinggi. Selain itu, kami juga di sini mendapatkan bimbingan yang sangat baik dari para pembina dan juga disertai dengan sarana prasarana yang sangat mendukung untuk pembelajaran semua taruna-taruninya. SMK bisa, SMK hebat. Saya memilih jurusan elektronika karena pada industri 4.0 seperti sekarang ini banyak sekali inovasi dalam industri yang kita perlukan. Maka dari itu pekerjaan manusia diminimalisir dan kita perlu sekali untuk mengembangkan pikiran kita agar lebih kreatif lagi dalam dunia industri.
jalur SMK sudah tertata. Jadi kalau misalkan kalian masuk SMK, kalian sudah tahu rute kalian mau kemana. Kalian nggak perlu bingung-bingung pilih jurusan buat nanti kerjanya gimana. SMK bisa, SMK hebat. memilih SMK Penerbangan karena sangat menyukai dan ingin mendalami tentang ilmu dunia penerbangan. Di sini fasilitas untuk penunjang pembelajaran saya sangat lengkap dan juga sistem pembelajarannya sangat terprogram.
berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Nama saya Muhammad Rifki, saya mengambil jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Rasa saya bangga sekolah di sini karena sekolah di sini sudah terkenal di luar kota sampai di luar negeri. Saya di kelas Yamaha. Di kelas ini bengkelnya sangat lengkap seperti bengkel-bengkel resmi yang ada di dealer Yamaha lainnya. Kalau saya lulus, saya akan membuat bengkel resmi.
Di sini saya mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, pengalaman, teman, dan sikap yang lebih baik lagi. Selamat datang kepada Bapak Saryadi dan Bapak Sulis selaku panelis pada siang hari ini. Selamat datang kepada seluruh peserta dalam kegiatan sosialisasi program upskilling dan reskilling guru kejuruan berstandar industri dan bantuan pemerintah fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi atau TUK SMK berstandar industri tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Saryadi, selaku Koordinator Kemitraan dan Penyelarasan Studi untuk SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kami hormati Bapak Sulistyo Mukti Cahyono, selaku Subkoordinator Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri untuk SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan perkenalkan, nama saya Devi Istianingrum selaku pembawa acara pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karena rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka sosialisasi program upskilling dan reskilling guru kejuruan berstandar industri dan bantuan pemerintah fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi atau TUK SMK berstandar industri tahun anggaran 2020. Berikutnya kita akan menyaksikan video grafis untuk dua kegiatan yang akan kami sosialisasikan pada hari ini. Program Upskilling dan Reskilling 2020, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meluncurkan program Upskilling dan Reskilling Guru Kejuruan Berstandar Industri tahun 2020. Sebanyak 2.160 guru kejuruan akan mendapatkan peningkatan kompetensi pada 4 bidang revitalisasi pendidikan vokasi yang meliputi manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, layanan keramahan atau hospitality, layanan perawatan atau care service. Program ini ditujukan bagi guru yang berusia maksimal 50 tahun, memiliki NUPTK atau terdaftar di data pokok pendidikan SMK, mengajar mata pelajaran kejuruan, pendidikan minimal setara S1, bersedia mengaplikasikan hasil pelatihan di SMK tempat bertugas sesuai perjanjian atau penugasan kerja di SMK. Program peningkatan kompetensi guru kejuruan ini akan dilaksanakan dengan metode online learning dan atau blended learning. Simak informasi lengkapnya di vokasi.kemdikbud.go.id. Program bantuan pemerintah fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi sekolah menengah kejuruan berstandar industri tahun 2020 diluncurkan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama SMK dengan DUDI untuk penyelarasan kejuruan berupa penyusunan standar operasional prosedur TUK berstandar industri. Sebanyak 100 SMK berkesempatan mendapatkan bantuan sebesar 75 juta rupiah. Persyaratan penerima bantuan adalah SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK, telah merintis kerjasama dengan DUDI yang dibuktikan dengan MOU dan atau surat menyurat antara SMK dengan DUDI, memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan bidang bisnis utama DUDI, memiliki rencana pengembangan TUK berbasis industri. Bagi SMK swasta, pembina, pengurus, dan pengawas yayasan tidak boleh merangkap sebagai kepala sekolah. Simak informasi lengkapnya di vokasi.kemdikbud.go.id. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK bisa, SMK hebat.
Selanjutnya, sebelum kegiatan sosialisasi kita mulai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini. Mohon setiap peserta dapat memperhatikan tata tertib webinar pada hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan arahan dari Koordinator Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri untuk SMK, sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak Saryadi kami persilakan. Terima kasih Mbak Devi, yang saya hormati Mas Sulistyo, kemudian juga teman-teman dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMK yang bergabung pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu Guru, serta barangkali juga ada perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam SMK bisa, salam SMK hebat, salam SMK bisa hebat. Bapak Ibu sekalian, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, sehingga atas perkenannya kita bisa berjumpa secara virtual pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk memajukan pendidikan vokasi, memajukan sekolah menengah kejuruan yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini merupakan kelanjutan kegiatan launching yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen. Tentunya apa yang dilakukan di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri itu tidak akan lepas dari konteks besar revitalisasi pendidikan vokasi. Kegiatan yang disosialisasikan hari ini ada upskilling dan reskilling guru kejuruan dan kegiatan untuk pengembangan TUK berbasis industri. Dalam konteks revitalisasi sekolah menengah kejuruan, Mas Menteri sudah memberikan arahan kepada kami di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa strategi untuk memajukan pendidikan khususnya untuk pendidikan vokasi itu harus dimulai dari sumber daya manusia, dimulai dari SDM-nya terlebih dahulu, dimulai dari pendidik dan tenaga kependidikannya terlebih dahulu. Nah, secara khusus untuk sekolah menengah kejuruan, kami di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri mendapatkan penugasan untuk mengampu beberapa kegiatan yang diantaranya adalah untuk penguatan sumber daya manusia. Yang pertama adalah untuk upskilling dan reskilling guru kejuruan. Selain itu juga nanti kami ditugaskan untuk mengampu pelatihan manajerial kepala SMK berbasis industri, atau barangkali Mas Menteri kemarin sempat menyinggung di salah satu event yang terkait SMK bahwa akan ada pelatihan CEO gitu ya, pelatihan CEO dalam tanda kutip begitu ya, bagi kepala SMK. Nah, tentunya program-program yang kami lakukan ini perlu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, dari Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian juga dari Bapak Ibu di SMK, guna memastikan apa yang menjadi cita-cita kita bersama untuk mewujudkan sekolah menengah kejuruan yang berkualitas dan menghasilkan lulusan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dunia industri bisa terwujud. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya menyampaikan tentang Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Dalam berbagai kesempatan, Pak Dirjen menyampaikan ke kami bahwa Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan ini adalah direktorat mak comblang begitu ya. Memang salah satu tugas dan fungsi kami adalah memfasilitasi kemitraan antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri.
Jadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa lingkup penugasan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri tidak hanya untuk SMK. Jadi kami juga memfasilitasi kemitraan dan penyelarasan untuk sekolah, untuk pendidikan tinggi vokasi, mohon maaf. Jadi pendidikan tinggi vokasi ini sangat luas Bapak Ibu sekalian, tidak hanya politeknik, namun juga mencakup sekolah vokasi yang ada di universitas. Selain itu juga ada mungkin akademi atau barangkali sekolah tinggi yang memang di situ adalah basisnya vokasi. Selain itu, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan juga akan memfasilitasi kemitraan antara lembaga kursus pelatihan dengan dunia usaha, dunia industri. Nah, tentunya ketiga komponen pendidikan vokasi ini sama pentingnya karena masing-masing memiliki peran yang cukup signifikan untuk penyiapan sumber daya manusia yang bisa mendukung pengembangan industri, mendukung pembangunan, dan tentunya untuk mewujudkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia yang menuju ke kesejahteraan. Bapak Ibu sekalian, terkait untuk kegiatan upskilling, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menetapkan beberapa bidang prioritas. Artinya bidang prioritas yang ditetapkan saat ini memang menjadi sasaran program di 2020, namun kami juga tidak meninggalkan bidang-bidang yang lain. Kan disebutnya bidang prioritas, namun kami juga tidak meninggalkan bidang-bidang yang lain. Artinya bahwa program-program yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik itu di Direktorat SMK ataupun di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan, juga memberikan layanan bagi semua SMK. Memang ada beberapa penekanan pada bidang-bidang tertentu, namun kami tidak meninggalkan bidang-bidang yang lain. Tentunya bidang prioritas ini pertimbangannya sangat banyak gitu ya, mulai dari demand, kemudian juga prospek kaitannya dengan penyerapan sumber daya manusia, kemudian juga kontribusi terhadap perekonomian. Nah, ini bidang-bidang yang menjadi prioritas. Dari 4 bidang prioritas tadi sempat disampaikan melalui video gitu ya, melalui video. Nah, kalau kami rinci lebih lanjut, ada 21 kompetensi keahlian yang merupakan bagian dari 4 bidang prioritas tadi, gitu ya. Yang masing-masing kami mencoba untuk menyiapkan berbagai program, gitu ya, berbagai program yang tentunya bisa menguatkan kualitas sekolah menengah kejuruan. Untuk upskilling dan reskilling kejuruan sendiri, upskilling dan reskilling guru kejuruan, memang belum semua kompetensi keahlian dari 21 yang ada tadi bisa terakomodir saat ini, gitu ya. Artinya kami saat ini sedang berproses bagaimana untuk berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang memiliki kapabilitas untuk penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi guru. Karena di tengah situasi pandemik ini, tentunya banyak hal-hal yang harus kami pertimbangkan, banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk penyelenggaraan pelatihan. Ide dasarnya pelatihan untuk upskilling dan reskilling guru kejuruan ini dilakukan secara konvensional. Artinya kami akan memobilisir Bapak Ibu guru ke industri atau lembaga penyedia pelatihan sesuai dengan standar industri dalam kurun waktu tertentu, gitu ya. Bahkan desain awal kami, Bapak Ibu sekalian, harapannya bisa ditugaskan antara 4-6 bulan untuk mengupdate kompetensi, untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru, gitu ya. Namun dengan situasi adanya pandemik COVID-19 ini, tentunya kami juga harus mempertimbangkan protokol-protokol kesehatan yang harus dipenuhi, gitu ya. Sehingga ada sedikit perubahan strategi bagaimana pelaksanaan upskilling dan reskilling guru kejuruan,
di mana pelatihan yang kami tawarkan saat ini adalah pelatihan yang bisa diselenggarakan secara daring atau secara online, atau pelatihan yang diselenggarakan secara blended. Artinya blended itu adalah kombinasi antara online dengan tatap muka secara langsung. Karena ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami, karena pelatihannya ini adalah basisnya adalah vocational atau kejuruan, basisnya adalah kompetensi teknis, yang di situ Bapak Ibu guru harus melakukan kegiatan yang sifatnya praktikal gitu ya, sifatnya praktek, sehingga kami agak kesulitan kalau didesain semuanya di dalam bentuk online begitu ya. Nah, sehingga ada beberapa opsi di dalam pelatihan yang ditawarkan ini melalui metode blended. Memang dalam beberapa bidang itu memungkinkan pelatihan ini dilaksanakan secara online secara penuh gitu ya. Khususnya untuk bidang-bidang IT gitu ya, khususnya untuk bidang IT. Nah, ini tentunya strateginya juga nanti berbeda gitu ya dengan yang blended tadi. Kalau yang online memang nanti kontennya bisa saja dalam bentuk self access learning, dikombinasikan dengan tatap muka secara daring, namun secara capaian kompetensi insya Allah nanti sudah diformulasikan dengan sebaik-baiknya antara tim kami dengan training provider nanti yang akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Oh ya, saya agak sedikit terlupa untuk yang TUK, tempat uji kompetensi berbasis industri, tentunya untuk mewujudkan link and match begitu ya, link and match antara SMK dengan dunia usaha, dunia industri, kita sedapat mungkin bisa menghadirkan industri di dalam proses yang ada di sekolah begitu ya. Artinya kehadiran industri itu tidak hanya hadir secara fisik, misalkan untuk seremonial, atau misalkan mereka memang bertamu kepada Bapak Ibu sekalian, namun kehadiran industri ini bisa mewarnai di dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi gitu ya, memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, dunia industri. Nah, barangkali TUK ini adalah salah satu upaya bagaimana kita bisa membawa industri hadir di sekolah, membawa standar yang ada di industri ke sekolah. Mudah-mudahan dengan berbagai upaya yang kita lakukan, ini mampu untuk mendukung pengembangan SMK, Bapak Ibu sekalian, SMK kita bersama, tentunya untuk mewujudkan vokasi hebat, menguatkan Indonesia, gitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka. Nanti lebih lanjut Mas Sulistyo nanti akan menyampaikan secara detail terkait program upskilling dan reskilling guru kejuruan maupun untuk program pengembangan TUK berbasis industri. Dengan seizin Bapak Ibu sekalian, kegiatan sosialisasi program upskilling dan reskilling guru kejuruan dan pengembangan TUK berbasis industri secara resmi kami nyatakan dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan serta membuka kegiatan pada siang hari ini. Dan terima kasih juga Bapak karena sudah bisa bergabung pada hari ini, dan mungkin Bapak ada agenda yang lainnya yang bisa yang sudah teragendakan oleh Pak Saryadi. Terima kasih Bapak. Untuk acara berikutnya adalah penjelasan bantuan pemerintah fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi atau TUK SMK berstandar industri tahun anggaran 2020. Kami ingatkan kepada seluruh peserta dapat mengajukan pertanyaan di sepanjang acara melalui kolom Q&A yang terdapat di dalam aplikasi Webex ini dengan menuliskan nama dan asal instansi. Kemudian pertanyaan Bapak Ibu nanti akan
dijawab setelah penjelasan dan dibacakan beberapa pertanyaan dan dapat dijawab langsung oleh panelis. Baik, untuk penjelasan program upskilling dan reskilling guru kejuruan berstandar industri akan disampaikan oleh Subkoordinator Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri untuk SMK. Kepada Bapak Sulistyo kami persilakan. Terima kasih Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala SMK se-Indonesia, Bapak Ibu Guru SMK se-Indonesia, dan perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Pada kesempatan siang hari ini kita nanti akan informasikan, akan kita sosialisasikan. Yang pertama adalah untuk bantuan pemerintah fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi atau TUK SMK berstandar industri. Dan pada kesempatan kedua, pada siang hari ini juga nanti akan kami sampaikan terkait dengan program upskilling dan reskilling guru kejuruan berstandar industri. Untuk mengingatkan kembali terkait dengan program bantuan fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi berstandar industri, mungkin kita akan bisa simak kembali video grafis tentang bantuan pemerintah dimaksud. Kita simak bersama. Program bantuan pemerintah fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi sekolah menengah kejuruan berstandar industri tahun 2020 diluncurkan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama SMK dengan DUDI untuk penyelarasan kejuruan berupa penyusunan standar operasional prosedur TUK berstandar industri. Sebanyak 100 SMK berkesempatan mendapatkan bantuan sebesar 75 juta rupiah. Persyaratan penerima bantuan adalah SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK telah merintis kerjasama dengan DUDI yang dibuktikan dengan MOU dan atau surat menyurat antara SMK dengan DUDI, memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan bidang bisnis utama DUDI, memiliki rencana pengembangan TUK berbasis industri. Bagi SMK swasta, pembina, pengurus, dan pengawas yayasan tidak boleh merangkap sebagai kepala sekolah. Simak informasi lengkapnya di vokasi.kemdikbud.go.id. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih. Itu tadi informasi secara singkat terkait dengan program bantuan untuk fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi SMK berstandar industri. Jadi Bapak dan Ibu, sesuai dengan slide yang telah kami tayangkan ini, minta tolong bantuan dari rekan untuk bisa menampilkan slide. Ya, berikutnya. Jadi untuk bantuan pengembangan pembentukan TUK ini kita ingin memfasilitasi ya SMK-SMK itu melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pengembangan kerjasama SMK dengan dunia usaha, dunia industri. Kemudian kami ingin juga sekolah melaksanakan program penyelarasan TUK untuk SMK dengan cara menyusun standar operasional prosedur untuk TUK berstandar industri tersebut di SMK. Kemudian yang ketiga adalah kami ingin sekolah-sekolah dapat melaksanakan pelatihan
atau magang, serta sertifikasi berbasis industri bagi calon asesor. Ini gunanya adalah untuk melaksanakan operasional di tempat uji kompetensi tersebut. Kemudian yang keempat adalah kita akan melaksanakan, sekolah akan melaksanakan analisis pembelajaran yang disesuaikan dengan standar TUK tersebut. Jadi ketika sekolah telah menyusun SOP, kemudian menyusun modul-modul untuk asesmen, kemudian sudah memiliki asesor, kami berharap SMK dapat menyesuaikan skema-skema sertifikasi untuk TUK tersebut ke dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima, kami berharap bahwa SMK yang mendapatkan bantuan ini dapat melaksanakan sosialisasi terhadap hasil pembentukan TUK di SMK Bapak dan Ibu yang akan mendapatkan bantuan ini ke sekolah-sekolah di sekitar atau sekolah-sekolah jaringnya. Jadi kami berharap bahwa SMK-SMK nanti yang mendapat bantuan ini dapat memberikan manfaat, dapat menularkan ilmunya, pengalamannya kepada sekolah-sekolah di sekitar dalam rangka untuk membentuk TUK yang baru di sekolah-sekolah yang lain. Berikutnya, terkait dengan sasaran untuk penerima SMK adalah 100 SMK. Jadi pada tahun 2020 ini kami memiliki sasaran bantuan untuk 100 SMK dengan jumlah bantuan per SMK adalah sebesar 75 juta rupiah. Berikutnya, apa syarat untuk SMK yang akan menerima bantuan ini? Pasti yang pertama adalah SMK Bapak Ibu yang telah terdata dalam data pokok pendidikan. Pastikan data yang ada di dalam Dapodik Bapak dan Ibu telah teradit. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu dapat mengajukan untuk mendapatkan program bantuan ini melalui Takola SMK. Bapak Ibu dapat melihat di dalam paparan ini, Bapak Ibu bisa akses di psmk.kemdikbud.go.id/takola. Kemudian SMK yang dengan kategori SMK yang akan mendapatkan bantuan adalah Bapak Ibu, SMK Bapak Ibu telah merintis kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri yang dibuktikan dengan MOU. Atau Bapak Ibu minimal ada bukti surat menyurat antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri. Karena kami menyadari bahwa tidak semua industri berkenan untuk melaksanakan kerjasama yang dibuktikan dengan MOU. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua untuk SMK yang kami anggap memiliki kesempatan untuk mendapatkan program bantuan ini adalah memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan bisnis utama dunia usaha dan dunia industri tersebut. Serta diprioritaskan bagi dunia usaha dan dunia industri yang telah memiliki komitmen pengembangan TUK SMK. Jadi Bapak dan Ibu ketika akan menentukan industri mana yang akan dapat diajak bekerja sama, ini pastikan bahwa SMK Bapak dan Ibu telah menilai atau telah berkomunikasi dengan industri, pastikan bahwa ini adalah bisnis utama dari dunia usaha dan dunia industri. Dan kompetensi keahlian yang ada itu sesuai dengan yang Bapak Ibu buka di SMK masing-masing. Jadi harus ada kompetensi keahliannya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu diharapkan memiliki rencana pengembangan TUK berbasis industri. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih bertanya bagaimana cara mengembangkan TUK, ya mungkin Bapak Ibu harus berpikir kembali, karena Bapak Ibu belum memiliki rencana, itu artinya seperti itu. Kemudian yang keempat, diprioritaskan bagi SMK yang memiliki studi pasangan yang tergabung dalam asosiasi.
Jadi kami akan memprioritaskan partner studi Bapak dan Ibu itu yang telah tergabung di dalam asosiasi. Kemudian yang kelima adalah jika Bapak dan Ibu dari SMK telah memiliki asesor dan memiliki untuk TUK ya, Bapak Ibu memiliki asesor untuk TUK yang akan dikembangkan, itu kami akan memprioritaskan. Karena kalau sudah memiliki asesor artinya setidaknya kita sudah memiliki starting point yang lebih awal daripada yang sama sekali belum memiliki asesor untuk tempat uji kompetensi. Kemudian untuk poin yang keempat, kami juga akan memprioritaskan SMK yang menjalankan program kerjasama yang dilaksanakan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan instansi atau lembaga yang mendukung pengembangan SMK. Kemudian standar ini yang kelima, untuk SMK swasta, pastikan bahwa untuk pengurus yayasan itu tidak merangkap sebagai kepala SMK. Berikutnya, untuk pemanfaatan dana. Jadi ketika tadi kita bicara tentang persyaratan dari lembaga Bapak dan Ibu, jika SMK nanti ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan ini atau mendapat bantuan dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, maka ada beberapa jenis pendanaan, pemanfaatan dana yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ingat Bapak dan Ibu, ini adalah bantuan, ya. Sifatnya bantuan, Bapak dan Ibu dapat memberikan dana pendampingan. Artinya Bapak dan Ibu ketika memiliki dana, ketika dana tidak cukup, Bapak dan Ibu diperkenankan untuk memiliki dana pendampingan atau dana tambahan untuk mencapai tujuan yang Bapak Ibu tetapkan. Apa pemanfaatan dana dari bantuan ini? Yang pertama adalah melakukan koordinasi, kerjasama dan networking, dan konsultasi dengan dunia kerja dan instansi terkait. Jadi Bapak dan Ibu, dana ini digunakan untuk berkoordinasi, berkomunikasi, dan seterusnya bersama dengan para stakeholders. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, dana ini digunakan untuk menyusun rencana program bersama industri atau institusi mitra. Jadi Bapak dan Ibu harus mulai menyusun rencana kegiatan setelah mendapatkan dana. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan penyelarasan TUK SMK untuk menyusun SOP TUK tersebut. Ya, jadi output utama ini adalah Bapak dan Ibu diharapkan dapat menyusun SOP-nya. Jadi lengkap ya SOP, mulai dari desain alat, kemudian cara pelaksanaannya, cara asesor, mengasesmen, kemudian skema sertifikasi, proses sertifikasi, sampai dengan pemberian sertifikat kompetensi. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan pelatihan dan atau magang serta sertifikasi berbasis industri bagi calon asesor. Jadi Bapak dan Ibu dapat melaksanakan pelatihan. Jadi siapkan calon asesor, latih. Kalau sudah dilatih, magangkan. Dan seterusnya sampai mendapat sertifikat kompetensi. Kemudian yang kelima, ini Bapak dan Ibu diberikan tugas untuk menyusun analisis pembelajaran. Jadi berdasarkan semua instrumen yang ada di dalam TUK, Bapak dan Ibu memiliki kewajiban untuk menerjemahkan dokumen-dokumen tersebut ke dalam dokumen pembelajaran. Kemudian yang keenam, Bapak dan Ibu, tadi sudah saya sebutkan, Bapak Ibu dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi hasil. Jadi setelah Bapak dan Ibu menyusun semuanya, semua dokumen terkait dengan TUK, kemudian telah mempersiapkan asesornya, kemudian telah menyiapkan rencana pembelajaran yang baru berdasarkan dokumen TUK tersebut, Bapak dan Ibu wajib melakukan sosialisasi bersama dengan SMK
jejaring kerja Bapak dan kemudian yang ketujuh, ini Bapak dan Ibu dapat menggunakan dana ini untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan administrasi bantuan ini. Berikutnya, batas waktu penggunaan bantuan dana ini adalah sampai dengan 31 Desember tahun 2020. Bagaimana cara melaporkan? Laporan pelaksanaan bantuan pemerintah harus menggunakan aplikasi Takola. Jadi sejak awal Bapak dan Ibu melakukan pengajuan untuk mendapatkan bantuan ini, Bapak Ibu sudah harus mengakses Takola SMK. Mulai pengajuan, kemudian laporan periodik, sampai dengan laporan akhir, Bapak dan Ibu harus mengakses melalui aplikasi Takola. Jadi tidak ada dokumen yang dikirim kepada kami terkait dengan proposal sampai dengan laporan. Semuanya menggunakan aplikasi Takola SMK. Batas penggunaan, kami ingatkan kembali, untuk nanti yang akan menerima bantuan adalah sampai dengan 31 Desember tahun 2020. Berikutnya, mungkin itu materi terkait dengan sosialisasi bantuan pemerintah, fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi SMK berstandar industri. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Devi. Terima kasih Pak Sulis atas penjelasannya untuk program bantuan pemerintah fasilitasi pembentukan TUK di SMK. Mohon izin Pak Sulis, ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh peserta. Boleh saya bacakan dan langsung bisa dijawab ya Bapak ya? Ya, silakan. Ya, mungkin ini ada pertanyaan untuk bantuan ini apakah dapat digunakan untuk rehab Pak? Rehab ruangan dan pembelian peralatan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bantuan ini tidak dapat digunakan untuk melaksanakan rehab ataupun melakukan pembelian alat. Jadi ini adalah murni dukungan dana yang akan Bapak Ibu terima digunakan untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen mutu. Sebenarnya itu. Untuk untuk pengadaan sarana prasarana, saya pikir Bapak dan Ibu dapat menyusun itu berdasarkan SOP yang telah Bapak Ibu susun. Tadi kan ada salah satu tugasnya adalah menyusun SOP TUK. Di situ pasti akan muncul salah satunya adalah kebutuhan sarana dan prasarana. Bapak Ibu dapat menggunakan saluran yang berbeda untuk mendapatkan bantuan terkait dengan sarana prasarana dan peralatan yang Bapak Ibu perlukan untuk sekolah Bapak dan Ibu. Saya pikir itu. Ya, jadi mungkin penekanannya pada tidak digunakan untuk rehab maupun pembelian peralatan ya Pak untuk bantuan ini. Iya, betul. Ya, lalu pertanyaan kedua Pak, apakah ada batasan jumlah TUK bagi setiap sekolah? Jadi untuk pengembangan TUK di SMK ini apakah untuk satu kompetensi atau untuk beberapa kompetensi dapat dilakukan? Terima kasih pertanyaannya. Kami memiliki target bahwa untuk bantuan ini ya, kami mentargetkan bahwa sekolah yang mendapat bantuan untuk dapat membuat satu TUK tuntas. Artinya seluruh dokumen itu harus tuntas. Tadi ada 3 pembiayaan utama ya. Yang pertama itu terkait dengan SOP, tempat SOP TUK, kemudian penyiapan asesor,
dan yang ketiga adalah menerjemahkan ke dalam strategi pembelajaran. Jadi harapannya satu itu tuntas. Bagaimana jika lebih dari satu? Ya kami akan sangat bersyukur ketika penerima bantuan dapat merealisasikan ke dalam beberapa TUK. Tapi target kami sebenarnya adalah demikian. Demikian Mbak Devi. Ada pertanyaan yang lain? Ya baik Pak. Sepertinya sudah cukup Pak untuk TUK ini. Jadi beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh peserta ada di penjelasan yang sudah diberikan oleh Bapak tadi. Ya, untuk yang selanjutnya penjelasan tentang program upskilling dan reskilling guru kejuruan berstandar industri. Kami persilakan Bapak Sulis untuk memberikan penjelasan terkait program. Baik, terima kasih Mbak Devi. Jadi kita akan teruskan untuk mensosialisasikan terkait program upskilling dan reskilling guru kejuruan berstandar industri. Mungkin kita akan lebih jelas lagi ya, jika kita simak kembali video terkait dengan video grafis terkait dengan program upskilling dan reskilling guru kejuruan. Silakan. Program Upskilling dan Reskilling 2020 Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program Upskilling dan Reskilling Guru Kejuruan Berstandar Industri tahun 2020. Sebanyak 2.160 guru kejuruan akan mendapatkan peningkatan kompetensi pada 4 bidang revitalisasi pendidikan vokasi yang meliputi manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, layanan keramahan atau hospitality, layanan perawatan atau care service. Program ini ditujukan bagi guru yang berusia maksimal 50 tahun, memiliki NUPTK atau terdaftar di data pokok pendidikan SMK, mengajar mata pelajaran kejuruan, pendidikan minimal setara S1, bersedia mengaplikasikan hasil pelatihan di SMK tempat bertugas sesuai perjanjian atau penugasan kerja di SMK. Program peningkatan kompetensi guru kejuruan ini akan dilaksanakan dengan metode online learning dan atau blended learning. Simak informasi lengkapnya di vokasi.kemdikbud.go.id. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Baik, Bapak dan Ibu, tadi telah kita simak bersama terkait dengan program upskilling dan reskilling guru kejuruan berstandar industri. Program ini merupakan program yang baru, ya, yang mungkin cukup menarik juga bagi SMK-SMK, yaitu kami ingin guru-guru produktif ya, istilahnya kalau di SMK guru-guru kejuruan, guru-guru produktif memiliki kesempatan untuk dapat melaksanakan peningkatan kompetensi atau penguatan kompetensi bagi berstandar industri. Kemudian mungkin Mas Arief bisa ditampilkan paparannya terkait dengan program upskilling dan reskilling guru kejuruan ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Saryadi ya, terkait dengan hal-hal yang bisa persyaratan-persyaratan ya. Ide awalnya adalah kami ingin Bapak dan Ibu dapat
magang di industri selama setidaknya 6 bulan. Tetapi berhubung masa COVID ini ya, masa pandemi ini, jadi banyak sekali batasan-batasan dan hambatan sehingga rencana kita untuk mengirim guru-guru ke industri selama 6 bulan juga menjadi terhambat. Tapi kita memiliki strategi yang berbeda untuk melaksanakan program upskilling dan reskilling guru SMK ini. Berikutnya, kita akan coba pelajari secara rinci apa sih program upskilling dan reskilling guru kejuruan ini. Tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan dan menguatkan kompetensi teknis guru kejuruan dan guru kejuruan di SMK. Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman nyata di industri bagi guru kejuruan di SMK. Dan yang ketiga adalah memberikan sertifikat kompetensi yang berstandar industri bagi guru kejuruan di SMK. Berikutnya, sasaran program ini adalah kami memiliki sasaran sebanyak 2.160 orang untuk guru kejuruan di SMK. Untuk tahun ini, seperti yang disampaikan Pak Saryadi tadi ya, kita memiliki 4 sektor prioritas tahun ini, yaitu manufaktur dan konstruksi. Yang kedua adalah ekonomi kreatif. Yang ketiga adalah hospitality. Dan yang keempat adalah pelayanan sosial. Jadi tanpa bermaksud mengabaikan kompetensi yang lain, tetapi kami harus memilih prioritas. Jadi kami memilih 4 sektor ini. Kalau kita terjemahkan 4 sektor ini, sebenarnya kalau mau jujur, itu semua kompetensi keahlian itu mendapatkan kesempatan untuk terjun ke dalam 4 sektor ini. Tetapi kami juga memiliki batasan, lagi-lagi memiliki batasan terkait dengan kuota, kemudian terkait dengan pendanaan. Jadi kami mengkerucutkan kompetensi-kompetensi keahlian tersebut menjadi 21 kompetensi keahlian. Berikutnya, syarat untuk peserta. Yang pertama, syarat untuk lembaganya, syarat untuk SMK-nya. Yang pertama, pastikan bahwa SMK Bapak dan Ibu telah melakukan update pada sistem Dapodik secara berkala. Kemudian, pastikan Bapak dan Ibu SMK-nya memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan 4 bidang prioritas yang telah disebutkan tadi. Kemudian, kami ingin memastikan juga bahwa guru produktif yang ada di sekolah sekurang-kurangnya 2 di setiap kompetensi keahlian. Kemudian yang keempat, SMK Bapak dan Ibu mampu memberikan jaminan bahwa proses pembelajaran dapat tetap berlangsung meskipun Bapak Ibu guru yang akan melaksanakan program ini melaksanakan pelatihan. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu melakukan pelatihan kemudian sekolahnya berhenti. Jadi kami tidak ingin mengalami hal semacam itu. Yang pertama terkait dengan persyaratan dari lembaganya. Kemudian yang kedua adalah persyaratan peserta. Kami berharap Bapak dan Ibu dapat mendaftarkan diri semuanya, tetapi kami juga harus memiliki prioritas. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu memiliki usia maksimal 50 tahun waktu pendaftaran. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu memiliki NUPTK atau terdaftar di data pokok pendidikan SMK. Jadi Bapak dan Ibu pastikan bahwa Bapak dan Ibu adalah betul-betul guru SMK. Kemudian yang ketiga adalah Bapak dan Ibu mengajar mata pelajaran kejuruan atau produktif. Yang keempat, Bapak dan Ibu harus berpendidikan minimal setara S1, dan yang paling penting, setelah pelatihan Bapak dan Ibu bersedia mengaplikasikan hasil pelatihan di SMK tempat bertugas sesuai dengan perjanjian atau penugasan kerja di SMK. Jadi kami tidak ingin Bapak Ibu setelah mendapatkan sertifikat kompetensi, setelah melaksanakan
pelatihan, kemudian Bapak Ibu mengajukan surat pengunduran diri sebagai guru di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu wajib menuntaskan kewajiban Bapak dan Ibu untuk bertugas atau bekerja di SMK masing-masing. Berikutnya, ini gambaran kami ya, gambaran kami terkait dengan 21 kompetensi keahlian yang sesuai dengan sektor-sektor yang diprioritaskan. Ini gambarannya, ada 21 kompetensi keahlian. Berikutnya, bagaimana cara mendaftar? Nah, ini penting sekali. Ini yang saya yakin ini yang paling ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu. Ada dua hal sebenarnya yang menjadi basis data kami, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah dapodik, itu yang paling utama. Dipastikan itu betul-betul Bapak Ibu adalah sekolah Bapak dan Ibu mengupdate dapodik, pastikan Bapak dan Ibu adalah betul-betul guru SMK. Kemudian kita juga memakai database dari DK, dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, kebetulan di sini ada rekan kami dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang dapat memberikan penjelasan secara singkat, bagaimana cara pendaftaran. Mas Listianto Adinugroho telah siap bersama dengan kita untuk memberikan penjelasan secara singkat terkait dengan bagaimana tata cara pendaftaran untuk Bapak dan Ibu guru. Secara singkat Mas Nugroho, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Sulis. Bapak Ibu, penggunaan ketika.belajar.kemdikbud.go.id di laman tersebut itu guru-guru sudah terbiasa dari tahun 2016 di program Dirjen GTK sudah menggunakan aplikasi yang namanya SIM PKB atau SIM pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu dari tahun 2016, kemudian guru-guru juga di tahun 2017 sudah mulai menggunakan itu sebagai pendaftaran seleksi PPG. Jadi mengenai penggunaan SIM PKB pun sudah terbiasa untuk guru-guru maupun Bapak Ibu Kepala Sekolah juga saat ada program keahlian ganda, waktu itu kan ada verifikasi dari Kepala Sekolah. Jadi saya kira sudah sangat familiar dengan penggunaan SIM PKB. Untuk program upskilling ini juga sama seperti tata kelola di SIM PKB seperti biasanya, jadi hanya cukup mengunjungi laman di gtk.belajar.kemdikbud.go.id, kemudian nanti masuk dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing dari guru tersebut, nanti langsung dideteksi oleh sistem apakah guru tersebut dari data dapodiknya merupakan data guru SMK yang menu-menu pelatihannya memang dari kompetensi keahlian tadi yang seperti dijelaskan oleh Mas Sulis tadi. Kalau memenuhi itu, nanti bisa memilih paket-paket pelatihan. Sudah tinggal masuk login, kemudian pilih, nanti ada notifikasi di login dari guru tersebut. Biasanya di paling atas nanti ada keterangan Anda mendapatkan berhak bisa mengikuti, bisa mendaftar program upskilling ini. Silahkan untuk melanjutkan, kemudian nanti tinggal diklik, lanjut, nanti tinggal memilih paket-paket pelatihan yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, nanti tinggal didaftarkan, sudah nanti tersimpan oleh sistem, kemudian selanjutnya akan dikoordinasikan dengan dari tim mitra studi ini. Sederhana itu saja sih sebenarnya. Terima kasih, Mas Yoris. Terima kasih Mas Nugroho. Tolong Mas Arief yang paparan sebelumnya bisa ditayangkan. Jadi
Jadi penjelasan dari Mas Nugroho tadi sebenarnya cukup singkat Bapak dan Ibu ya. Karena kita kan bekerjanya by system ini, berdasarkan aplikasi. Jadi berdasarkan persyaratan-persyaratan tersebut sebenarnya Bapak dan Ibu tinggal memastikan Bapak Ibu mengunjungi ya, mengakses laman gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Pastikan di sana Bapak dan Ibu mengakses profil diri, Bapak dan Ibu coba diakses. Kalau mendapatkan notifikasi berarti Bapak dan Ibu memenuhi syarat sebenarnya. Memenuhi syarat untuk mendapatkan kesempatan melakukan upskilling dan reskilling bagi guru SMK. Jika tidak mendapatkan notifikasi, ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Yang pertama itu adalah dapodiknya tidak sesuai. Kemudian Bapak dan Ibu tidak memenuhi syarat ya, artinya bukan menjadi sasaran. Kemudian yang ketiga, pelatihannya belum tersedia. Kan kami sudah memaparkan tadi ada 4 sektor. Kemudian ada kemungkinan 21 ya, setidaknya ada 21 kompetensi keahlian yang berhubungan dengan 4 sektor tersebut. Tetapi untuk saat ini masih belum seluruhnya, seluruhnya dari 21 kompetensi keahlian tersebut tersedia pelatihannya. Jadi ada 3 kemungkinan Bapak dan Ibu tidak mendapatkan notifikasi. Jadi pastikan Bapak dan Ibu untuk dapat mengakses laman gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Setelah mendapat notifikasi nanti Bapak dan Ibu akan dapat memilih pelatihan-pelatihan yang tersedia yang sesuai dengan persyaratan yang telah ada. Jadi Bapak Ibu nanti akan disediakan bisa jadi satu menu pelatihan, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bapak Ibu kami mempersilakan untuk memilih sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan kebutuhan pelatihan Bapak dan Ibu. Slide berikutnya. Ini mekanisme pelaksanaannya. Jadi secara internal untuk proses pelaksanaannya ini kita sebenarnya sudah pada tahapan keempat, yaitu Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Industri melaksanakan sosialisasi program upskilling dan reskilling guru SMK. Ya, jadi nanti prosesnya seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu setelah itu Bapak dan Ibu memastikan bahwa persyaratan terpenuhi, Bapak Ibu guru melakukan pendaftaran, kemudian kami akan setelah Bapak Ibu mendaftar, kami akan menetapkan calon peserta, melakukan pemanggilan, kemudian melaksanakan pelatihan, sampai dengan proses sertifikasi. Berikutnya, untuk pembiayaan, semua biaya dalam rangka mendukung kegiatan ini, kegiatan upskilling dan reskilling guru kejuruan, ditanggung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi tidak ada pungutan apapun untuk pelaksanaan kegiatan ini. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan untuk program kegiatan upskilling dan reskilling guru kejuruan berstandar. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Devi. Terima kasih Pak Sulis untuk penjelasannya pada kegiatan upskilling dan reskilling guru kejuruan berstandar industri. Sudah masuk beberapa pertanyaan Bapak untuk bisa dikonfirmasi. Salah satunya adalah apakah ada sanksi untuk guru yang melakukan upskilling dan reskilling tetapi tidak kembali lagi ke sekolah asal Bapak? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan sanksi ya, terkait dengan sanksi, yang jelas kami akan melakukan pentahapan sanksi yang berlaku normal sebenarnya. Tapi kembali lagi, ini kami serahkan kepada sekolah. Karena nanti kami juga akan meminta sekolah untuk membuat pernyataan. Pertama itu mengizinkan gurunya untuk
melakukan untuk dapat melakukan program upskilling reskilling, ya, kepala sekolah harus mengizinkan. Yang kedua, sekolah-sekolah harus memastikan bahwa guru nanti akan memenuhi kewajibannya kembali ke sekolah masing-masing sesuai dengan penugasan atau kontrak kerja. Artinya kalau statusnya pegawai negeri, saya yakin itu pasti kita semua terikat dengan perjanjian kerja. Kalau non pegawai negeri, saya yakin juga kami yakin bahwa sekolah memiliki ikatan kontrak atau kontrak kerja dengan guru SMK tersebut. Jadi kami kembalikan kepada sekolah masing-masing. Tapi kami dari kementerian akan tetap mengawasi, akan tetap mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program ini. Begitu, Mbak Devi. Ya. Untuk yang selanjutnya, Pak, pertanyaan berikutnya. Untuk kompetensi keahlian yang lainnya yang dari 21 kompetensi keahlian utama yang menjadi prioritas, apakah semua sudah ada pelatihannya, Bapak? Ya, terima kasih. Untuk saat ini belum semua tersedia. Karena apa? Karena memang persyaratan utama itu kan face to face ya. Artinya kita berlatih secara langsung di industri, kemudian melaksanakan hands-on, berpraktik secara langsung di industri. Ini yang menjadi kendala di kondisi saat ini. Jadi untuk saat ini yang tersedia mayoritas itu adalah untuk kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak, multimedia dan sebagainya. Yang sejenis itu yang bisa dilakukan melalui daring, kemudian proyek-proyek juga bisa diselesaikan secara daring, gitu ya. Itu sementara ini kompetensi kalian yang tersedia masih terbatas. Tapi kami berupaya untuk terus menggali dunia usaha, dunia industri yang siap untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan ini. Jika sudah ada yang siap, pasti nanti kami akan update informasinya. Kemudian kami juga akan update untuk aplikasinya dan menambah jenis-jenis pelatihan, dan guru-guru yang memenuhi syarat itu akan kami kirimkan informasi melalui aplikasi gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Demikian, Mbak Devi. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah peserta program reskilling dan upskilling ini boleh dari latar belakang pendidikan yang tidak linear, jadi seperti pada program keahlian ganda, Pak? Ya, untuk kegiatan pelatihan ini, persyaratan utama tadi sudah dijelaskan bahwa Bapak Ibu adalah guru kejuruan di SMK. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengajar di kompetensi keahlian RPL misalnya, ya berarti Bapak dan Ibu memenuhi syarat untuk melakukan pelatihan tersebut. Kemudian juga ada persyaratan bahwa Bapak dan Ibu adalah minimal berpendidikan S1 atau setara dengan S1. Itu persyaratannya. Ya, jadi bisa disimpulkan mungkin dari ketika peserta yang nantinya akan melakukan upskilling dan reskilling mendaftar melalui laman gtk.belajar.kemdikbud.go.id akan mendapatkan notifikasi seperti itu ya Bapak ya. Jadi ketika belum mendapat notifikasi berarti memang pelatihannya belum tersedia atau dari guru tersebut tidak terdaftar di Dapodik untuk kompetensi keahlian yang akan dilatihkan tersebut ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Baik Bapak, maaf Pak, ada pertanyaan dari untuk bantuan TUK tadi Pak, ada sempat terlewat satu pertanyaan Pak, apakah penerima bantuan TUK ini harus berlisensi LSP P1 Pak? Oke, baik. Konfirmasi Pak. Untuk penerima
bantuan TUK ya untuk apa namanya pembentukan TUK berstandar industri tidak harus memiliki lisensi sebagai LSP P1 SMK. Karena apa? Karena ini adalah mengapa? Karena ini adalah tidak harus LSP P1 SMK ya, tidak harus mendapatkan lisensi LSP, tetapi semua SMK yang memiliki program untuk pembentukan TUK bersama dengan DUDI, artinya sekolah yang punya program, ada DUDI-nya, kemudian bidangnya sesuai, bidang bisnisnya yang ada di DUDI dengan kompetensi kalian itu sesuai. Mungkin kalau dari SMK yang familiar, yang paling familiar itu adalah kelas industri. Coba bayangkan Bapak Ibu membayangkan kelas industri. Kelas industri, kalau sudah ada di sekolah, itu tinggal membuat atau membentuk TUK kalau misalnya belum ada. Nah, ini sasaran kita sebenarnya. Kita ingin memperbanyak kelas-kelas industri di SMK. Jadi Bapak dan Ibu, kita akan mulai dari awal menyusun dokumen mutu dan seterusnya. Bagaimana cara membuat TUK di SMK. Pasti kalau sudah kita bicara tentang TUK berstandar industri, pasti ada industri. Pasti ada standar industrinya. Nah, itu yang kita pakai, kita susun SOP-nya, bagaimana kalau ini, TUK ini diterapkan di sekolah. Kemudian bagaimana SOP-nya, bagaimana asesornya, kemudian bagaimana menerjemahkan TUK ini, skema-skemanya dan sebagainya ini ke dalam proses pembelajaran di sekolah masing-masing. Sebenarnya itu yang demikian Mbak Devi. Terima kasih Bapak telah bergabung dengan kita kembali, Bapak Saryadi. Mungkin ada tambahan sedikit dari Bapak Saryadi. Lanjut aja dulu, Dev. Saya baru bergabung, mohon maaf. Oh iya, baik Pak. Mungkin bisa di Pak Sulis ada pertanyaan lagi untuk untuk reskilling dan upskilling ini berarti untuk setiap peserta ini mendaftar secara mandiri ya Bapak ya, tidak otomatis terdaftar di aplikasi GTK tersebut Pak. Mohon diulangi pertanyaannya. Ya, jadi untuk calon peserta reskilling dan upskilling ini mendaftar secara mandiri melalui aplikasi tersebut ya Bapak, tidak langsung otomatis terdaftar di pelatihan-pelatihan yang ada seperti itu Pak. Oh gini, untuk calon peserta, jadi gini ya, kan ada persyaratan itu ya tadi ya, kan ya, persyaratan sekolahnya seperti apa, kemudian misalnya ini persyaratan sekolahnya, data pokok pendidikannya sudah update dan seterusnya, itu tadi sudah jelas ya. Ada dua guru, minimal ada 2 guru di kompetensi kalian tersebut. Kemudian secara personal, persyaratan gurunya berusia maksimal 50 tahun, mengajar di kompetensi kalian tersebut. Gitu ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu memenuhi persyaratan itu, otomatis secara sistem, artinya ketika sistem membaca dapodik, itu akan tersaring. Ketika nanti misalnya dapodiknya nggak update misalnya, oh berarti pasti nanti akan tidak memenuhi syarat. Artinya data Bapak dan Ibu nggak terbaca. Karena apa? Karena data dapodiknya nggak update. Mungkin Bapak Ibu belum dicatatkan sebagai guru SMK Bapak dan Ibu yang sekarang, dan seterusnya. Atau mungkin NUPTK tidak terupdate atau salah ketik atau apa tapi belum diedit. Kemudian bisa jadi Bapak Ibu juga belum terdaftar sebagai guru pengajar meskipun belum punya NUPTK, kan tadi persyaratannya atau gitu ya, atau terdaftar sebagai guru yang mengajar di sekolah Bapak dan Ibu, itu mungkin belum terupdate juga. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu malah jangan-jangan malah belum pernah
mengakses aplikasi gtk.belajar.kemdikbud.go.id, jangan-jangan. Nah, ini kan juga harus diperhatikan juga. Jadi pastikan Bapak dan Ibu juga terupdate di sana, semua sistem itu sudah terupdate, kemudian memenuhi syarat usia 50 tahun ke bawah, kompetensinya sesuai, ya setidaknya dari 21 itu untuk saat ini, 21 kompetensi kalian itu sudah sesuai. Kalau sudah sesuai semua, Bapak dan Ibu pasti nanti akan mendapatkan notifikasi kalau sudah memenuhi syarat semua. Jadi ketika masuk ke dalam aplikasi, Bapak Ibu guru mendapatkan notifikasi, oh untuk saya sebagai guru kompetensi kalian RPL, ada 5 notifikasi, 5 kesempatan, 5 judul pelatihan. Nah, silakan Bapak Ibu memilih sesuai dengan kebutuhan. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, ataupun boleh semuanya dipilih. Nanti kami yang akan menentukan dan memanggil peserta untuk melaksanakan. Begitu, Pak Den. Ya Pak, terima kasih untuk penjelasannya Pak. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan Pak, mohon konfirmasinya saat mengikuti kegiatan upskilling ini apakah tunjangan profesi guru terhenti sementara karena untuk reskilling upskilling ini kemungkinan akan berlangsung cukup lama Pak, mungkin 3 sampai 6 bulan. Ya. Mohon konfirmasinya Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk kegiatan upskilling reskilling, ya, ketika nanti Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan ini, itu nanti kita akan mengacu sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya. Ketika Bapak dan Ibu meninggalkan sekolah selama peraturan yang ada, misalnya katakanlah secara 6 bulan Bapak dan Ibu meninggalkan sekolah, otomatis tunjangan Bapak dan Ibu akan terhenti karena Bapak dan Ibu melakukan tugas belajar di luar sekolah, ya. Tetapi di skema yang lama, artinya di rencana yang awal, ketika Bapak dan Ibu meninggalkan sekolah selama 6 bulan, kami juga memiliki semacam biaya untuk pelatihan. Jadi ketika Bapak dan Ibu mendapatkan tugas belajar, pasti dalam setiap tugas belajar akan mendapat kompensasi sebagai peserta tugas belajar. Itu pasti ada, ya. Jadi memang secara peraturan tunjangan guru itu nantinya akan terhenti sementara. Kemudian status Bapak dan Ibu sebagai peserta pelatihan yang melaksanakan tugas belajar itu pun juga memiliki benefit yang berbeda. Artinya mungkin secara nilai tidak sama, tetapi Bapak dan Ibu mendapatkan manfaat yang lebih besar sebenarnya untuk melakukan kegiatan pelatihan. Kemudian di masa pandemi ini, ya Bapak dan Ibu, strategi belajarnya adalah online, itu yang pertama. Yang kedua, strategi belajarnya adalah blended, dan kami juga sudah atur untuk pelaksanaan kegiatannya tidak mengganggu tunjangan guru, ya, tunjangan fungsional Bapak dan Ibu, tidak terganggu dengan proses belajar kita yang dilakukan secara online maupun blended. Seperti itu, Devi. Ya, baik Pak. Mungkin itu pertanyaan yang secara khusus bisa disampaikan oleh peserta. Yang lainnya kebanyakan sudah ada di paparan tadi. Bapak Suli sudah menjelaskannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Saryadi terkait program-program kita pada hari ini, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas antusiasme Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan ini. Dan ini barangkali sore hari ini rekor ini WIBEK-nya SMK attendance list-nya mencapai 1051, padahal kapasitasnya itu hanya 1000 begitu ya. Ini kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas
perhatian Bapak Ibu sekalian untuk event atau kegiatan yang ada di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Secara khusus untuk yang pertanyaan terakhir tadi ya, untuk yang upskilling dan reskilling, bahwa untuk yang tunjangan sertifikasi, regulasi yang ada kan 3 bulan ya. Kalau jadi Bapak Ibu guru kalau meninggalkan tugas lebih dari 3 bulan, maka tunjangan sertifikasinya dihentikan begitu ya. Nah, memang di skenario awal kami ketika kegiatan itu dilakukan secara konvensional gitu ya, artinya sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, ya ketika 4 sampai 6 bulan itu ya tentunya nanti kita tetap berpegang teguh kepada regulasi yang ada gitu ya. Namun kami sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk hal tersebut. Kemudian untuk jenis-jenis kompetensi keahlian ini saya lihat Bapak Ibu sekalian banyak yang menanyakan gitu ya. Jadi di 4 bidang itu terdapat 21 kompetensi keahlian. Barangkali nanti bisa di-share ya Mas Sulis ya. Atau ada slide yang bisa diperlihatkan Mas Sulis? Ada Pak, ada. Ya. Ini ya 21 kompetensi keahlian. Sebenarnya ini basisnya bukan langsung ke kompetensi keahlian ya. Kemarin identifikasi ini berdasarkan bidang-bidang pekerjaan gitu ya. Bidang-bidang pekerjaan kemudian dikorelasikan dengan kompetensi keahlian yang ada di SMK begitu ya. Meskipun ada juga yang sebenarnya di sini bukan ranahnya untuk SMK gitu ya, karena di sini kan disebutkan ada untuk yang care services ini adalah asisten rumah tangga, namun ini tidak masuk di dalam ranahnya sekolah menengah kejuruan, karena sektor prioritas yang kami sampaikan di sini ini bukan hanya berlaku untuk SMK, namun juga berlaku untuk lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, untuk pendidikan tinggi vokasi, SMK, dan lembaga kursus pelatihan, begitu Bapak Ibu sekalian. Contoh untuk machinery dan construction, di situ adalah untuk pemesinan, pengelasan, otomasi industri, mekatronika, dan lain sebagainya, sampai di akhir gitu ya. Namun dari sekian banyak jenis bidang pekerjaan, memang belum semua kami mampu untuk mengidentifikasi industri-industri yang mendukung pelatihan ini dalam konteks merespon pandemi COVID-19 ini gitu ya. Karena memang ada beberapa bidang keahlian yang memang mau tidak mau pelatihan itu harus dilakukan secara tatap muka karena banyak hal-hal yang sifatnya praktikal gitu ya. Kalau misalkan itu bisa dilakukan blended, ya kami mengupayakan itu bisa dilakukan blended dengan pola di tahap awal dilakukan pelatihan untuk yang sifatnya knowledge atau teori begitu ya. Baru kemudian pada tahap tatap mukanya nanti akan fokus di hal-hal yang sifatnya praktek atau praktikal begitu ya. Barangkali itu yang saya tambahkan, Mbak Devi dan Mas Sulis. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, antusiasme Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan ini. Waktu saya kembalikan ke Devi. Terima kasih Pak Saryadi atas tambahan konfirmasinya. Demikianlah seluruh agenda kita pada hari ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat ditampilkan, Bapak Ibu bisa mengakses melalui informasi lebih lanjut tentang program reskilling, upskilling maupun bantuan pengembangan TUK SMK dapat diakses melalui www.vokasi.kemdikbud.go.id maupun sosial media Mitra Studi yang dapat Bapak Ibu akses. Dan tidak lupa untuk esok hari masih ada sosialisasi tentang bantuan pemerintah fasilitasi kemitraan dan penyelarasan SMK dengan Dudi
dan bantuan pemerintah fasilitasi pembentukan Pusat Pengembangan Karir atau BKK tahun anggaran 2020. Jadi dipastikan Bapak Ibu yang menjadi peserta hari ini bisa juga bergabung pada kegiatan sosialisasi besok tanggal 2 Juli 2020 pukul 9 pagi sampai pukul 12. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Saryadi dan Bapak Sulis yang telah memberikan materi pada hari ini. Dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada sore hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memilih SMK Penerbangan karena sangat menyukai dan ingin mendalami tentang ilmu dunia penerbangan. Di sini fasilitas untuk penunjang pembelajaran saya sangat lengkap dan juga sistem pembelajarannya sangat terprogram. karakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi
tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Nama saya Muhammad Rifki, saya mengambil jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Rasa saya bangga sekolah di sini karena sekolah di sini sudah terkenal di luar kota sampai di luar negeri. Saya di kelas